Di mana putriku? Tanya Ara yang berjalan di belakang Sarah. Dia aman selama kamu menurut. Sarah membuka pintu kamar lebar-lebar. Kamu boleh bertemu dengan Zora 3 hari lagi, imbuh Sarah. Ara yang berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan kamar yang cukup luas. Kamar mandi berada di dalam. Mandilah, perintah Sarah, dia lantas menunjuk lemari. Nyonya Otiza sudah menyiapkan pakaian untukmu. Lengkap. Mulai besok kamu akan melayani tamu di klub khusus. Sarah keluar kamar, mengunci pintu dari luar. Tidak ada yang bisa dilakukan Ara, perempuan itu terduduk di sisi tempat tidur. Air mata mulai menetes, sekuat tenaga dia berusaha tegar, tetapi tidak bisa. Hatinya seolah remuk redam, dan tidak bisa pulih kembali. Berharap tidak ada hari esok. Berharap waktu bisa berhenti. Supaya tidak melewati malam jahanam. Apa itu, Dewi? Lastri mengamati cincin cantik berhias batu merah di jari manis Dewi. Dari Danu. Bukan. Hadiah dari Madam Otiza. Karena dia menyukai Ara, jelas Dewi tersenyum puas. Katanya Ara mempunyai daya jual tinggi. Putri ibu ini memang hebat, puji Lastri. Kita akhirnya bisa menyingkirkan Ara. Kedua perempuan itu tertawa. Dewi mendapatkan ide menjebak Ara karena bertemu dengan teman seangkatan SMP yang bekerja sebagai kupu-kupu malam di klub elit. Klub yang menyediakan penghangat dari berbagai macam profesi. Dari perempuan kantoran, artis, model, mahasiswi yang mencari pundi-pundi uang dari lelaki kesepian. Semula Otiza tidak mau. Untuk apa mengambil perempuan yang usianya 27 tahun? Otiza lebih suka yang masih segar. Pendiriannya berubah kala melihat Ara secara langsung. Di balik kemeja pudar dan rok panjang, Ara mempunyai tubuh yang indah. Ara hanya tidak terawat dan tanpa riasan. Mas Bayu terselamatkan, Bu. Nama baiknya tetap terjaga di keluarga Ardawangsa, kata Dewi. Bagaimana dengan Danu? Ibu ingin mampir ke rumah Danu lagi, ujar Lastri. Danu sedang ke Surabaya selama seminggu. Urusan pekerjaan, Bu. Jerat dia, Dewi. Jerat ke atas tempat tidur, supaya dia segera menikahimu. Lastri memberikan saran gila pada putrinya sendiri. Danu orangnya lempeng, Bu. Jangan khawatir, dia akan segera menikah denganku. Apa kau sudah menyiapkan perempuan untukku? Tanya Rendra pada asisten pribadi sekaligus bodyguardnya bernama Niko. Rendra sosok lelaki yang rumit. Dia terkesan ramah dan baik hati, itu hanya kamuflase. Rendra cukup kejam dan tidak berperasaan. Namun, hatinya hancur karena mantan tunangan yang kepergok berselingkuh. Tidak ada yang bisa mengobati kegetiran Rendra akibat patah hati mendalam. Malea belum tergantikan, cinta dari masa abu-abu yang kini sudah menikah dan mempunyai anak. Niko meletakkan tablet di meja. Saya sudah mencari sesuai yang Pak Rendra minta. Tinggi, berambut panjang, berkulit indah. Dan, kesehatannya terjamin, katanya. Silakan digulir, Pak. Rendra menggulir layar tablet. Perempuan pertama seorang model, cantik karena berdarah campuran Indonesia dan Belanda. Foto perempuan kedua, berwajah oriental, seorang mahasiswi. Rendra tertegun pada slide foto keempat. Perempuan yang pernah bertemu dengannya. Jadi benar dia menjual diri. Desis Rendra. Ada apa, Pak? Aku pilih dia, ucap Rendra. Aranina. Niko memastikan, karena perempuan itu tidak ada kualifikasi yang menonjol. Niko tahu bosnya suka perempuan yang pintar. Bukan hanya pintar di tempat tidur saja. Apa aku perlu mengulanginya lagi? Rendra mulai marah. Baik, Pak. Niko keluar dari ruang kerja Rendra. Rendra penasaran dengan Ara. Bagaimana mungkin, perempuan itu bisa masuk ke dunia hitam kelas atas? Hei, bos, sapa Janendra, adiknya Rendra. Yang usianya hanya selisih 1 tahun. Apa yang membawamu pulang, bro? Rendra menaikkan alisnya.
Gyanendra lebih suka tinggal di rumah kecil bersama kanvas dan kuas. Gyanendra tidak mau berurusan dengan dunia usaha keluarga. Lelaki yang mempunyai kelainan jantung, memilih jalan kehidupan sesuai keinginannya, yakni menjadi pelukis. Kamu makin ganteng, Ren. Saking gantengnya malah tidak laku, canda Gyanendra. Kau sendiri. Usiaku tidak akan lama, untuk apa mencari perempuan? Mendengar hal itu, hati Rendra terasa perih. Kedua orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Sebentar lagi, dia akan kehilangan adik satu-satunya. Saudara yang wajahnya sangat mirip bak kembar. Jangan bicarakan kematian saat bersamaku, tutur Rendra. Aku dengar, Giselle akan menikah. Gyanendra duduk di sofa panjang. Iya, dengan lelaki bodoh dan ambisius. Aku tidak habis pikir, apa yang menarik dari sosok lelaki itu. Mungkin, dia mempunyai kelebihan lain, dan hanya Giselle yang tahu, kelakar Gyanendra. Permisi, Pak Gyanendra. Seorang lelaki muda mengetuk pintu. Gyanendra menoleh. Ada apa, Danu? Jadwal bertemu seniman lukis dari Jepang jam 7 malam. Danu mengingatkan. Cewek apa cowok? Rendra tersenyum mengejek. Cowok, sudah sepuh, ketus Gyanendra. Aku pergi dulu. Rendra melambaikan tangannya. Lelaki itu juga keluar ruangan. Sarah, beritahu klien kita. Aranina belum siap. Kenapa fotonya bisa terkirim? Otiza menggigit bibir bawahnya. Sudah, Nyonya. Tapi, lelaki kaya itu tetap memilih Ara. Aku khawatir Ara akan mengecewakan, keluh Otiza. Sarah meyakinkan bahwa Ara sudah siap. Dengan sedikit trik dan ancaman, Ara akan bersikap elegan. Sementara di luar, Ara sudah menunggu. Perempuan itu mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana berwarna coklat muda. Rambutnya bergelombang besar, riasan wajahnya natural. Ara mengenakan sepatu hak tinggi merah. Ara sendiri, mengagumi penampilannya yang anggun dan rapi. Dia pikir, akan mengenakan gaun mini nan seksi. Lelaki pertamamu sudah menunggu di rumahnya. Layani dia dengan baik, jangan sampai aku mendengar keluhan, kata Sarah. Ara menganggukkan kepalanya. Diam-diam dia berencana kabur setelah tahu keberadaan Zora. Ara akan mencari cara lepas dari Otiza. Sarah, apakah setelah ini aku bisa bertemu Zora? Tentu saja. Lakukan yang terbaik, maka hadiahnya adalah Zora. Ayo. Ara mengekor langkah Sarah keluar rumah dengan penjagaan ketat. Pandangan Ara melihat gedung-gedung pencakar langit ketika di dalam mobil yang meluncur. Malam sudah merangkak sempurna. Sarah hanya mengantar Ara sampai di depan pintu. Seorang lelaki kekar menyambut Ara. Aku Niko. Mungkin kita akan sering bertemu, Nona, ucap Niko saat di dalam rumah. Ikuti saya. Iya. Ara mencoba mengulas senyum. Dada perempuan itu terasa pengap. Dia ingin menangis dan berteriak, meminta pertolongan. Namun, dia teringat ancaman Sarah dan Otiza. Mereka berdua sampai di lantai 2. Niko menyuruh Ara segera masuk. Ara mengisi dadanya dengan ribuan udara, yang seakan-akan tidak akan ditemukan di dalam kamar. Selamat malam, Pak Rendra, sapa Ara. Waktu perjalanan menuju rumah Rendra, Sarah sudah memberitahu sedikit informasi tentang Rendra. Rendra yang duduk bersandar di tempat tidur, mendongak. Lelaki itu tersenyum lebar. Selamat malam, Ara, balas Rendra seraya meletakkan buku di meja. Suara milik Rendra sepertinya pernah didengar oleh Ara. Entah di mana. Lelaki yang mengenakan jubah tidur itu tinggi, tubuh tegap, dan rambut tebal. Apa hobimu, Ara? Rendra mendekati Ara. Saya tidak punya hobi, Pak. Kedua telapak tangan Ara mulai dingin berkeringat. Suara Ara juga sedikit bergetar. Kamu gugup? Tanya Rendra yang makin dekat. Dia meraih tas tangan Ara, ditaruhnya di meja bulat. Sedikit, Pak. Dari dekat, wajah Ara sangat cantik.
Beda saat pertama kali bertemu di lobi kantor. Ara sangat kumuh, walaupun kecantikannya terlihat. Rendra merangkup pipi Ara. Wangi bunga yang lembut menelisik hidung Rendra. Jarak mereka hanya tersisa 1 inci. Sorot mata terlihat rapuh sekali. Ara memberanikan diri menatap Rendra. Dia harus melawan rasa jijik dan tidak berdaya. Namun, makin lama mata Ara berkabut. Setitik air mata jatuh di pipi. Ada apa? Ada keluargamu yang baru meninggal dunia? Tidak, Pak. Ara menggelengkan kepala, kedua kelopak matanya terpejam karena Rendra menutup sisa jarak. Rendra kembali mencium Ara. Ara terasa lembut dan manis, seperti permen karamel. Jantung Rendra berdegup tidak beraturan, tidak biasanya dia merasakan emosi aneh pada perempuan yang akan memuaskan di atas ranjang. Ara tanpa sadar mencengkeram kuat kerah jubah Rendra. Dia ingin menendang lelaki yang sedang menciumnya. Tetapi, bayangan Zora berkelebat. Sarah kemarin mengirimkan video Zora yang diasuh oleh perempuan tua bernama Dari. Dalam video, Sarah juga memperlihatkan pisau dengan berbagai jenis di salah satu laci lemari. Rendra melepaskan diri, jari-jarinya masih di pipi Ara. Mengusap sisa air mata. Kerapuhan kembali terlihat di wajah Ara. Rendra tidak melihat sisi ekspresi menggoda yang biasanya diperlihatkan perempuan kupu-kupu malam. Tidak ada kata manis penuh rayuan dari bibir Ara. Sudah berapa lama menjadi perempuan penghangat? Anda lelaki pertama, Pak Rendra, terang Ara, bibirnya yang merah bergetar. Hidup saya sangat pahit. Saya terpaksa melakukannya. Alasan klise, faktor ekonomi. Jari-jari Rendra beralih pada kancing kemeja Ara. Melepas satu persatu. Ara tertawa getir. Lebih dari itu, Pak. Karena nyawa. Ara menoleh ke samping, lelaki yang bermalam dengannya sudah tidak ada. Hanya menyisakan bekas lekuk pada bantal, dan selimut yang tersingkap. Ara memejamkan kedua matanya bukan karena silau mentari yang merambah masuk, tetapi karena kegetiran yang luar biasa. Ini baru awal, akan ada lelaki lain yang membutuhkan tubuhnya. Dengan menceritakan masalah hidupnya Ara pikir, Rendra akan berbelas kasihan. Mau membantu. Ara pun sadar, dunia sangat kejam. Tidak ada bantuan yang gratis. Bayangan semalam menari-nari di pelupuk mata Ara. Karena Sarah mengatakan tidak boleh ada keluhan, maka Ara harus melalui kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Ara turun dari pembaringan, meraih pakaiannya yang tersampir di kursi. Tubuh polos itu berjalan ke kamar mandi. Membersihkan sisa-sisa aroma Rendra. Lelaki itu memperlakukan Ara sangat lembut, seolah Ara boneka yang rapuh. 15 menit kemudian, Ara meninggalkan rumah Rendra. Sepanjang perjalanan, Ara termangu. Tidak ada yang perlu ditangisi. Tidak ada yang perlu disesali. Hidup penuh derita harus dijalani, tetapi suatu hari nanti harus diakhiri. Ara memejamkan mata kembali, embusan napas pelan keluar dari mulutnya. Lalu, dia membuka matanya lebar-lebar karena bayangan wajah Rendra mendadak hadir. Sudah sampai, Mbak Ara, kata Pak Kadi, sopir yang mengantar Ara pulang. Terima kasih, Pak, ucap Ara, perlahan turun dari mobil. Sarah sudah menunggu di teras. Perempuan tersenyum. Hebat, Ara. Pelayanan apa yang kamu berikan pada Pak Rendra? Pelayanan yang bagaimana, Sarah? Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Dia menebus dirimu dan Zora. Selamat, kata Sarah, sinis. Benarkah? Kedua mata Ara berkilat tidak percaya. Kamu ditunggu Nyonya Otiza di ruangannya. Sarah berjalan terlebih dahulu seperti biasanya. Ara mempercepat langkahnya mengikuti Sarah. Kedua telapak tangan Ara menutup bibirnya sendiri kala melihat Zora. Itu bukan mimpi, kan? Zora. Ara meraih tubuh kecil Zora dari gendongan Dari. Ara menghujani putrinya dengan ciuman kerinduan, perempuan itu menangis bahagia. Pergilah bersama putrimu, Ara.
Sebenarnya aku menyukaimu, tetapi aku tidak bisa melawan Rendra Ardawangsa, kata Otiza, membuang napas pelan. Ara beruntung sekali. Bisa menaklukkan lelaki itu, celetuk Sarah. Kamu minum jamu apa sehingga bisa memuaskan singa es? Ara tidak menanggapi komentar Sarah. Dia hendak melangkah keluar ketika Otiza memanggil namanya. Ada apa, Bu Otiza? Pak Rendra menitipkan ini. Otiza menggeser amplop coklat di meja. Tidak, terima kasih. Aku tidak membutuhkan uang itu, tolak Ara, karena dia tidak mau membeli makanan untuk Zora dari hasil menjual diri. Ya, ampun, sombong sekali. Diam kau, Sarah. Bentak Otiza. Baik, nanti aku akan mengembalikan pada asisten pribadi Pak Rendra. Selamat jalan, Ara. Hati-hati. Ara tersenyum tipis. Dia tidak menolak saat Otiza menawarkan bantuan, mengantar ke kos. Karena Ara tidak memegang uang sepersen pun. Kembali ke cerita Ara semalam dengan Rendra. Nyawa siapa yang terancam, Ara? Rendra menarik perlahan ke meja Ara, yang berakhir di ubin kayu. Lelaki itu melihat pundak yang indah. Putri saya, Pak, jawab Ara setengah berbisik. Kalau bukan demi keselamatannya, saya mungkin sudah membunuh Anda. Rendra tertawa, dia mendorong pelan tubuh Ara ke tempat tidur. Membuat perempuan itu terduduk di sisi tempat tidur. Rendra berjongkok, melepas sepatu Ara. Jadi, kamu terpaksa melakukan pekerjaan sebagai selimut hidup. Rendra mendonggak, memandang Ara yang wajahnya memerah, entah karena marah atau malu. Iya. Ara menarik napas dalam-dalam. Rendra tertegun kala mendengar cerita Ara. Jadi, siapa yang berkata bohong? Bayu atau Ara? Lagi, jari-jari Rendra menangkup pipi Ara. Ada rasa kasihan. Namun, kabut hasrat Rendra tidak bisa ditahan. Ara sangat cantik sekaligus membuat tubuh Rendra panas. Ara melayani dirinya dengan baik. Bahkan Rendra menganggap Ara menikmati percintaan mereka. Perempuan itu menarik rambut dan mencakar punggung Rendra. Akan tetapi, pada satu titik, menjelang pelepasan. Ketika Rendra bergerak cepat, dia melihat air mata turun di pelipis Ara. Dan, mata mereka beradu. Maafkan aku. Entah dorongan apa Rendra mengucapkan hal itu. Untuk apa minta maaf, Pak? Sudah tugas saya, melayani Anda. Ara tersenyum. Senyum yang mematikan bagi Rendra. Pak Rendra, ini ada beberapa berkas yang harus ditandatangani. Cynthia sudah berdiri di dekat meja. Rendra tergagap. Dia terbangun dari lamunan tentang Ara dan malam yang telah mereka lalui. Letakkan saja di meja. Tolong, buatkan kopi hitam, Cynthia, perintah Rendra, dia meregangkan otot-otot lehernya. Baik, Pak. Cynthia meninggalkan ruangan bersamaan dengan Giselle yang melangkah masuk. Ada apa, Giselle? Kok gitu, sih, Ren? Sejak aku berhubungan dengan Bayu, kamu jadi sinis. Giselle duduk di kursi. Lelaki yang meninggalkan istrinya demi bersama dirimu, mungkin akan berbuat hal yang sama suatu hari nanti, kata Rendra. Kamu sekarang tidak asyik, Rendra. Hidupmu berubah kaku sejak ditinggal Malea, ejek Giselle, dia bergegas keluar ruangan. Rendra mendengkus, setiap nama itu disebut. Darahnya mendidih bagaikan lahar panas. Ketukan pada pintu, membuat lahar itu lenyap. Tak beberapa lama Niko, asisten Rendra, mengetuk pintu ruangan Rendra. Masuk. Niko masuk dengan langkah tegas, dia menyerahkan amplop coklat pada Rendra. Aranina menolak pemberian Anda, Pak, jelasnya. Rendra tersenyum tipis. Ara tidak seperti perempuan yang pernah singgah di ranjangnya. Padahal Ara perempuan miskin yang seharusnya lapar uang. Kemana dia? Rendra menyandarkan tubuhnya di punggung kursi. Aranina kembali ke tempat kosnya yang kumuh, Pak. Niko menjawab. Apa kamu tahu alamatnya? Tahu, Pak. Apa Pak Rendra akan menemui Aranina? Iya. Aku hanya ingin melihat apa dia baik-baik saja.
Dalam sudut hatinya, Rendra menyesal tidak bisa menahan jari-jarinya. Tidak bisa menahan letusan gairah kala melihat tubuh Ara yang menawan bagai secangkir madu. Sementara di tempat lain Ara melipat kemeja putih dan celana yang dipakai kemarin saat bertemu Rendra. Membungkusnya dalam kantong plastik hitam. Perempuan itu beralih pada lembaran uang kusut dan beberapa koin. Ara menghitung uang tersebut, yang berjumlah Rp14.200. Tidak cukup untuk modal jualan. Ara tidak punya barang berharga. Kemudian dia melihat kantong plastik hitam. Pakaian dari Bu Otiza terlihat mahal. Lalu, Ara buru-buru membuang pakaian tersebut ke tempat sampah. Ponselnya raib saat dicuri orang-orang suruhan Otiza. "Ara, keluar!" teriak seseorang dari luar. Cepat! Ara yang ketakutan membuka pintu perlahan. Dia melihat Lastri dan Dewi juga beberapa tetangga. "Ada apa, ya?" tanya Ara, perasaannya mulai tidak enak. "Dasar pelacur, pergi dari sini!" teriak perempuan berdaster. "Kamu hanya mengotori lingkungan kami." "Maksudnya apa?" "Aku bukan pelacur," sanggah Ara, walaupun di dalam hatinya dia merasakan kepedihan. "Maling mananggaku. Nih, ibu-ibu ada foto dia kemarin diantar mobil mewah," kata Dewi memprovokasi. "Makanya suaminya meninggalkan dia karena selingkuh dan menjual diri," imbuh Lastri. "Itu tidak benar. Ara perempuan baik-baik," bela Bu Nimna. "Pokoknya kamu harus pergi, wanita jaleng." "Baik, aku akan pergi." Ara mengepak pakaiannya yang sedikit ke dalam tas. Dia menggendong Zora yang terlelap. "Sebaiknya besok pagi saja, sekarang sudah malam," saran Bu Nima, yang tidak disetujui. Ara menatap Dewi dan Lastri. "Dengarkan aku akan kembali untuk membakar kalian berdua." Ucapan Ara ditertawakan oleh dua perempuan beda generasi itu. "Ngimpi kamu, Ara." "Hahaha." Dewi tertawa terpingkal-pingkal. Ara mengembangkan payung. Kedua kakinya melangkah menyusuri gang. Kemudian di trotoar. Ara tidak tahu harus kemana. Beberapa kali dia mengembuskan napas. Tidak mau berkeluh kesah, dia hanya meminta pada Tuhan supaya diberi kekuatan. Mendadak tubuhnya limbung. Kepalanya berdenyut kencang. Payung terlepas dari genggaman tangannya. Ara belum makan sedari siang. "Zora!" desis Ara, sebelum tumbang di atas trotoar yang basah. "Bayinya tidak apa-apa, Pak," ucap seorang perempuan parubaya. "Sudah tidur lagi, bayi yang tidak rewel. Sepertinya tahu, ibunya sakit." "Terima kasih, Bikwati. Kamu boleh istirahat. Saya di kamar sebelah, Pak." Menemani bidadari kecil. Lelaki berambut coklat tua dan agak gondrong itu, duduk di kursi. Mengamati Ara yang belum sadar. Menurut dokter keluarga yang memeriksa, Ara kemungkinan kekurangan gizi. Untuk hasil pastinya harus diperiksa lebih lanjut. Ara mulai sadar, kedua matanya mengerjap pelan. Pandangannya yang masih kabur, menangkap sosok lelaki. Kau siapa? Di mana putriku?" Ara ingin duduk, tetapi kepalanya sangat berat. "Jangan khawatir, putrimu tidur di kamar sebelah, Aranina." "Bagaimana kamu tahu namaku? Ada di KTP-mu." Lelaki itu tersenyum ramah. "Aku tidak akan menyakitimu. Yang mengganti pakaianmu bukan aku. Bikwati yang menukar bajumu karena basah." Wajah lelaki di hadapan Ara mirip dengan Rendra. Apa mereka orang yang sama? Ara menelisik wajah itu. Kamu siapa?" Ara mengulangi pertanyaan yang sama. "Namaku Janendra. Panggil saja Endra." Janendra mengulas senyum ramah, kilatan matanya penuh sayap-sayap ketulusan.